Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita bisa melanjutkan kembali daripada pembahasan kita berkenaan dengan surah-surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Al-Khamsun min Suwaril Quran, Suratul Qaf, surah yang ke-50 daripada surah-surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim, yaitu surah yang bernama Qaf. Ini surah Makkiyatun, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah. Wa ayatuha, dan ayat-ayatnya berjumlah 45 ayat, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Wa qala Allah taala fi Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Qaf wal Qur'anil Majid. Para ulama ahli tafsir menjelaskan bahawa qala Abu Bakr al-Warraq, ma ma'na Qaf? Qif inna amrina wa nahyina la taqduhuma. Menurut Abu Bakr al-Warraq, Qaf itu artinya adalah berhentilah kamu, ujar Allah Subhanahu wa taala, di sisi perintah kami dan larangan kami, dan janganlah kamu melampaui keduanya. Artinya taatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada perintah Allah, dan jauhilah segala macam apa-apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah makna daripada Qaf ini. Waqala Muhammad bin Hashim al-Antakim, ma ma'na Qaf? Qurbullah min ibadihi. Berkata lagi salah seorang ulama yang bernama Muhammad bin Hashim al-Antakim bahawa makna Qaf adalah qurbullah min ibadihi, dekatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Waqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berkata Ibnu Abbas, ma makna Qaf? Ismun min asma'illahi ta'ala. Qaf itu merupakan salah satu nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu di luar daripada nama-nama Asma'illah al-Husnah yang ke-99, kerana nama Allah ini sangat banyak. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui jelas berapa semua jumlah nama-nama Allah. Jadi salah satunya menurut Ibnu Abbas adalah Qaf. Dan ada lagi pendapat ulama yang mengatakan Qaf itu adalah nama gunung. Gunung itu mengelilingi bumi. Namun yang paling kuat, yang paling muktamad daripada sekian pendapat tadi, bahawa Qaf itu artinya adalah Allahu a'lam bimuradihi. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling tahu dengan maknanya Qaf itu. Nah, ini pendapat yang paling kuat. Wal Qur'anil Majid, demi Al-Quran Al-Majid. As-Sawi berkata Al-Majid itu artinya Al-Karim. Ma makna Al-Karim? Al-Karim itu adalah fakullu man dalaba minhum maqsudahu wajadahu fih. Tiap-tiap orang yang menuntut, yang mencari daripada itu Al-Quran, maka ia akan dapatkan pada Al-Quran. Apa sahaja yang kita kehendaki di dalam Al-Quranul Karim ada. Nah, itulah makna daripada Al-Majid. Tentunya kalau macam kita ini orang awam, maka akan sulit menemukan sendiri sesuatu yang ada di dalam Al-Quran. Maka kita pun menggunakan hadis dan pendapat daripada para ulama yang ahli dalam bidangnya tersebut. Kita ambil beberapa contoh petunjuk-petunjuk daripada Al-Quranul Karim yang sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah perihal makan. Makan ini satu keperluan manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, bagaimana makan itu supaya benar? Bagaimana makan kita itu supaya bernilai ibadah kepada Allah? Karena jangan hanya jasmani dan perut kita sahaja yang kenyang, tetapi rohani pun ikut kenyang. Dan Al-Quranul Karim ada mengajarkan yang demikian, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Waqala Allah ta'ala fi Quranil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ujar Allah Subhanahu wa ta'ala, hai orang-orang yang beriman, makanlah olehmu dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu, kata Allah, dan bersyukurlah kamu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini ada tiga hal yang hendak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar makan kita itu bisa menjadi ibadah kepada Allah. Yang pertama, makanan yang kita makan itu mesti makanan yang baik-baik. Arti yang baik itu ada dua. Yang pertama, makanan itu tidak mencelakakan diri kita. Maksudnya jangan terlampau berlebihan. Kalau hendak makan, makanlah yang baik, yang bergizi, yang bagus, yang sehat. Kemudian yang kedua adalah makanlah olehmu sesuatu yang baik itu, yang halal lagi thayyibah. Karena belum tentu makanan itu, walaupun itu baik makanannya, walaupun makanannya itu bergizi, makanan itu bagus, makanan itu sehat, tapi kalau mendapatkan daripada yang haram, maka itu akan merusak kepada roh kita. Tapi kalau kita makan makanan yang halal thayyibah, mendapatkannya pun dengan cara yang halal dan baik, maka akan baik untuk jasmani roh kita. Ditambah lagi dengan kita washkurulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka makanan itu akan bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah cara makan yang diajarkan oleh Allah. Makan makanan yang baik dengan cara yang halal thayyibah lagi baik, kemudian kita makan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, maka ini bernilai ibadah yang sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ada lagi, kalau kita hendak berusaha, kita hendak berdagang supaya sukses, supaya berhasil, maka Al-Quran
Al-Quran ada menjelaskan caranya. Tidak perlu kita mencari lagi di tempat yang lain, karena Allah sudah menyampaikan kepada kita di dalam Al-Quran. Bahkan apa yang disampaikan oleh Allah ini bisa membuatkan kita beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila diselesaikan sembahyang maka bertebarlah kamu di muka bumi ini, carilah anugerah daripada Allah dan ingatlah banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya kamu akan beruntung, kamu akan sukses, kamu akan berhasil, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong engkau dan engkau akan berhasil baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini ayat mulanya diturunkan perihal masalah salat Jumat. Kalau sesudah sembahyang Jumat maka bertebarlah kamu di muka bumi ini, carilah anugerah daripada Allah, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, maka pasti kamu akan beruntung. Sehingga ayat ini memberikan paham setiap kita hendak berusaha maka lebih baiklah dimulai dengan salat. Salat itu artinya apa? Maknanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendak pergi ke toko, hendak pergi ke kebun, hendak berangkat ke tempat kerja, maka jangan lupa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ kita berdoa, di situ kita berniat di dalam hati bahawa yang kita usahakan ini hanyalah sebab untuk mendatangkan rezeki daripada Allah. Bukan usahaku ini, bukan karena diriku yang kuat ini, bukan karena pekerjaanku ini yang mendatangkan rezeki, bukan. Semua itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sewaktu kita sedang bekerja berusaha, wazkurullaha katsira, maka berzikirlah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak-banyaknya. Pengertian zikir ini ada dua. Yang pertama, kita berzikir seperti mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, ataupun tasbih, salawat dan lain sebagainya. Yang kedua maknanya adalah ingatlah kamu kepada undang-undang, kepada hukum-hukum dan peraturan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya jangan kita melanggar perintah Allah. Nah, kalau kita melakukan usaha seperti ini maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri akan menjamin la'allakum tuflihun. Pasti kamu akan sukses, bahagia dunia dan akhirat. Contohnya lagi seperti kita hendak menikah, maka Al-Quran sudah siap memberikan arahan dan petunjuk secara jelas. Wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, fankihu, nikahilah olehmu ma taba lakum minan nisa, yang baik bagi kamu dari perempuan. Nah, pengertian yang baik itu macam apa menurut Al-Quran? Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, tunkahul mar'ah li arba'in, perempuan itu dipilih untuk dinikahi karena 4 perkara. Limaliha, karena hartanya. Walihasabiha, pilih perempuan itu yang baik-baik keluarganya. Walijamaliha, karena keelokan, karena kecantikannya. Walidiniha, karena agamanya, karena Islamnya, karena imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau 4 perkara ini sulit kita temukan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita, fazfar bizatid din, ambillah yang baik agamanya. Taribat siadak, sungguh engkau akan beruntung, karena agama ini fungsinya dunia dan akhirat. Nah, inilah Al-Quranul Karim sebagai Al-Majid. Semua apa-apa yang kita kehendaki maka ada di dalam Al-Quran. Fakullu man talaba minhum maqsudahu wajadahu fihi. Ada lagi macam kampung kita, negeri kita, supaya makmur, agar terhindar daripada perkara yang tidak baik, dijauhkan daripada bala bencana, dimudahkan Allah untuk mencari bahan-bahan kehidupan sehari-hari, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam Al-Quran. Wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa'aghaznahum bima kanu yaksibun. Ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila penduduk suatu kampung, suatu negeri, suatu tempat itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwa kepada Allah, niscaya kami bukakan berkah-berkah dari langit dan bumi. Asalkan mereka itu beriman dan takwa, maka akan mengalir keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Al-Quranul Karim, merupakan segala-galanya bagi kita, sebagai ilmu pengetahuan, sebagai petunjuk dan pedoman hidup dunia dan akhirat. Demikianlah, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ahsina aqibatana fi umuri kulliha wa azinna min ghaizi dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah wal istiqamah. Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum al hadis radallah wa siratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullah.